Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kelas 6 yang cantik dan ganteng, soleh dan soleha, amin. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika ya. Kali ini kita hanya membahas penyelesaian tugas kamu yang kemarin ya. Karena masih ada beberapa yang masih belum paham tentang operasi hitung pecahan ini. Padahal sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 5 sebelumnya. Ya, di kelas 6 ini hanya mengulang dan mengingat kembali. Oke, kita lihat di sini ada soal nomor 10, 7/8 dikurang 15% ditambah 0,34 sama dengan berapa? Nah, di buku kamu diminta jawabannya itu desimal semua, berarti diminta untuk dijadikan desimal. Nah, kalau kamu melihat seperti ini, operasi hitung seperti ini, ada pecahan biasa 7/8 dan kemudian ada persen 15% dan ada desimal 0,34. Ya, jangan langsung dijumlahkan karena nggak bisa. Jadi kalian harus samakan dulu. Jadi pecahan biasa dulu atau jadi persen dulu atau jadi langsung jadi desimal dulu. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Kira-kira kamu mau jadikan apa? Tapi karena Bu E mau bahas pecahan biasa, jadi kita ke pecahan biasa dulu ya. Dijadikan ke pecahan biasa dulu. Oke, 7/8 dikurang karena 15% adalah 15/100. Nah, 0,34 itu sama dengan, ingat di belakang koma ada 2 angka berarti dia per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti dia per 1000. Di belakang koma ada 4 angka berarti dia per 10.000. Ya. Nah, angka ini 34. Nah, jadi pembilang. Oke. Nah, kalau kamu sudah lihat seperti ini, ada 7/8, 15/100 dan 34/100. Tapi penyebutnya tidak sama. Ada 8, ada 100 dan 100, ya. Maka semuanya harus disamakan. Tidak bisa kalau nggak sama ini langsung kamu jumlahkan atau kurangi. Nggak bisa ya, tapi kalian harus temukan dulu ini penyebutnya. Samakan dulu. Kira-kira 8 dikali berapa supaya jadi 100? Nah, karena tidak bisa, karena 100 dibagi 8 itu tidak habis dibagi atau tidak bisa ya. Jadi kira-kira berapa? Oke, untuk menyamakan penyebut ini, kalian juga bisa dengan menggunakan kelipatan, ya, dengan menggunakan kelipatan. Nah, karena 8 dan 100 ini, karena 8 dan 100 ini kelipatannya banyak, kalau dijabarkan lagi masih banyak, masih panjang ya. Jadi kita kira-kira aja, kira-kira jadi berapa sih ini kelipatannya 8 dan 100, ketemunya di angka berapa nantinya dia samanya. Ya, jadi kemungkinan ini adalah dijadikan 1000 semua ya. 8 dikali berapa supaya jadi 1000? 8 dikali 125. Maka di atas juga harus dikali 125. Ingat ya, kalau di bawah dikalikan 125, di atas juga akan dikalikan 125. Nah, kalau 100 untuk jadi 1000 jadi berapa? Dikali berapa? 100 untuk menjadi 1000 dia dikali 10. Kalau di bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Nah, ini juga sama ya, karena per 100 juga. Oke, kalau sudah seperti itu, kalian boleh selesaikan dulu. Dikali dulu, selesaikan perkaliannya, disamakan dulu penyebutnya ya. Oke, nah sekarang kita kali ya. 7 kali 125 itu menjadi 875 karena 8 dikali 125 itu adalah 1000 dikurang 15 dikali 10 sama dengan 150 per 1000 semua ya, karena sudah dijadikan 1000. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Oke, 34 dikali 10 sama dengan 340 per
1000. Oke, kalau sudah sama penyebutnya begini, kalian boleh jumlahkan atau kurangi atasnya ya, pembilangnya. Nah, penyebutnya kalau dalam pengurangan dan penjumlahan itu tidak ikut dijumlahkan atau tidak ikut dikurangi ya, tapi yang dikurangi hanya pembilangnya saja yang di atasnya aja. Ini 875 dikurang 150 sama dengan berapa? 725 per 1000. Kenapa ini diduluin ya? Karena kalau pengurangan, ada pengurangan dan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri. Jadi pengurangan dulu ya. Oke. Dikurang. Oh, sudah dikurang itu ya. Ini sudah dikurang. Kemudian dijumlah. Jumlah ditambah 340 per 1000. Nah, kalau sudah ketemu begini, kalian tinggal jumlahkan. 725 ditambah 340 sama dengan 1065 per, ingat ya, penyebutnya jangan dijumlahkan karena sudah sama ya. Oke, lihat. Nah, kalau angka begini, sedangkan di buku kamu adalah jawabannya desimal, berarti ini harus dijadikan desimal ya. Bagaimana caranya menjadikan desimal? Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ya. Kalau per 1000 berarti dia di belakang koma ada berapa angka? Per 1000 di belakang koma ada 3 angka ya, karena nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3, koma. Dah, selesai. Jadi hasilnya adalah 1,065. 1065 per 1000 ini sama juga dengan 1065 dibagi 1000 ya. Dapat 1. Kalau dijadikan pecahan campuran dia begini ya, dapat 1, sisa berapa per 1000. Oke, paham ya? Oke, berikutnya di soal nomor 11 ya. Ini ada soal operasi hitung perkalian dan pembagian. Ya, ingat kalau perkalian dan pembagian ada operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian ini sama derajatnya ya, posisinya. Jadi karena perkalian dan pembagian sama, maka yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri. Ya, kecuali kalau ada penjumlahan, maka yang didahulukan pasti yang didahulukan perkalian dan pembagian dahulu. Oke? Paham ya? Jangan lupa itu ya aturan operasi hitung campuran. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan soal nomor 11 ini ya. Ada 0,9 dikali 1 2/5 dibagi 14%. Ada desimal, ada pecahan campuran 1, 2/5 dan ada persen. Oke, kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 9/10. Kenapa 10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Yang nolnya 1 adalah 10. Jadi per 10, 9/10 dikali. Nah, pecahan campuran dijadikan pecahan biasa bagaimana? Ini dikali 5 dikali 1, kemudian ditambah 2. 5 dikali 1 ditambah 2. Jadi berapa? 7. 7/5. Oke. Kemudian 14% menjadi 14/100. Oke. Sudah sama semuanya. Nah, kalau sudah sama semuanya, kita kali dulu ya, karena perkalian dan pembagian sama, maka kita dahulukan yang di sebelah kiri dulu. Kita selesaikan yang di sebelah kiri. 9 dikali 7. Nah, karena ini pecahan perkalian pecahan, maka tidak perlu disamakan penyebutnya. Langsung saja dikalikan, atasnya dikalikan, bawahnya juga dikalikan. Pembilangnya dikalikan, 9 kali 7 dikali, terus di bawahnya juga 10 kali 5. Ya. Jadi seperti ini, 9 kali 7 per 10 dikali 5. Kita selesaikan ini dulu ya.
Jadi berapa hasilnya? 9 kali 7 adalah berapa? 50. 63 per 50. Oke, nah masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembagiannya. Pembagiannya adalah dibagi 14 per 100. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan? Oke, ini pembagian pecahan ini harus diinversi. Inversi adalah pembalikan ya, dibalik. Oke, jadi bagaimana caranya? Yang sebelah sini yang dirubah, sebelah kanan kamu yang dirubah ya. Yang sebelah kiri tetap jangan dirubah. Oke, nah dirubah menjadi perkalian, inversi namanya ya dia, tapi dengan syarat yang sebelah kanan harus dibalik, yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 100 per 14. Oke, sama dengan berapa? 6. Nah, kalau sudah begini sudah bisa diselesaikan ya kan. 63 dikali 100 dibagi 50 dikali 14. 50 dikali 14 sama dengan 6.300 per 50 dikali 14 sama dengan 700. Ingat, kalau ada 0 yang sama di bawah dengan di atas sama yang sama, coret saja nolnya ya. Tinggal 63 bagi 7. Berapa 63 bagi 7? Ini habis dibagi ya nak. Kamu cari kira-kira 7 dikali berapa supaya jadi 63. Selesaikan. Oke, baik, begitu saja penjelasan dari Bu Oya. Jika kamu masih kesulitan dan masih banyak yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk WA Bu Oya secara langsung ya. Bu Oya selalu tunggu dan selalu terbuka buat kamu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.